Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu hebat banget, peristiwa inilah yang kamu nantikan. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Three of Pentacles. Kartu kedua. Di sini kita punya Four of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Queen of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Six of Swords. Oke, baiklah. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hebat banget, peristiwa inilah yang kamu nantikan. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Swords. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang ada kesedihan, memang ada kekecewaan yang selama ini kamu rasakan ataupun ada di dalam kehidupanmu, di mana ada situasi yang sangat tidak nyaman, situasinya benar-benar tidak baik-baik saja ataupun bisa dibilang kacau. Oke, dikarenakan mungkin ada kemunduran dari setiap sektor kehidupanmu, dikarenakan mungkin kamu sudah sangat tidak sepaham, tidak memiliki visi misi yang sama lagi terhadap lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Ya, mungkin selama ini usahamu, perjuanganmu, kerja kerasmu selalu dimanfaatkan oleh mereka, ataupun selalu disalahkan, selalu dijegal oleh lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Sehingga apa yang kamu upayakan, apa yang kamu usahakan, seolah-olah tiada artinya, ya, di tempat kegiatan-kegiatanmu. Maka dari itu kamu sangat kecewa dan sangat sedih, karena ada kemunduran di setiap kegiatanmu dan berimbas kepada terpuruknya finansial. Oke? Dan saat itu kamu mulai berpikir keras, ya, bahwa harus bisa mencari lingkungan dan orang-orang yang tepat, bahwa harus bisa merelakan pekerjaan lamamu berakhir, mengikhlaskan bisnis dan usahamu tidak lagi kamu yang pegang, ataupun diambil alih, ataupun posisimu digeser. Kamu relakan demi apa? Demi terlepas dari lingkungan-lingkungan yang tidak tepat. Demi bisa menuju, ya, situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Dan benar saja di sini tampak, ya, kamu sedang bergegas mendayung sampanmu menuju situasi yang lebih mampu kamu kendalikan dan situasi yang lebih nyaman, dengan merelakan keadaan, lingkungan, orang-orang yang mungkin ada di dalam keseharianmu di masa lalu. Dan dengan begitu kamu mulai bisa berusaha, berjuang, menata kembali kehidupanmu, meskipun dari awal, meskipun dimulai dari nol lagi, ya. Jelas itu sulit, ya. Jelas membutuhkan waktu yang lama untuk bisa pulih kembali. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan keyakinan, dengan keteguhan hati,
akhirnya kamu sampai pada fase, pada titik di mana mulai ada kemajuan. Di mana mulai ada peningkatan dari setiap sektor kehidupanmu. Dan ditambah, kamu mulai bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang sehat. Mulai dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Sehingga kamu mampu mengembangkan potensi yang kamu miliki dengan sangat baik. Dan dengan begitu, potensi yang kamu miliki, kualitas yang kamu miliki, bisa dinilai dari lingkungan barumu, dari orang-orang hebat ini. Sehingga mereka mulai menawarkan peluang, menawarkan kesempatan, ya, memberikan kemudahan, memberikan support dalam bentuk pikiran, tenaga, waktu maupun finansial. Sehingga kamu bisa memanfaatkan situasi ini dengan sangat baik. Dan terjadilah banyak kemajuan, banyak peningkatan di setiap sektor kehidupan. Dan tentunya, ya, kemajuan finansial ini akan mampu membuat kamu menjadi seseorang yang bisa membahagiakan, memberi kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi kembali. Oke? Nah, jadi inilah mungkin hal hebat, ya, ataupun peristiwa yang sangat lama kamu nantikan, yaitu di mana ada kemajuan di dalam setiap sektor kehidupanmu dan ditambah ada peningkatan kualitas di dalam dirimu. Ya, di mana sebelumnya yang kamu harapkan ini hanyalah sebatas mimpi karena tidak pernah terwujud, tidak pernah tercapai. Dan akhirnya baru-baru ini mampu kamu wujudkan dan kamu akan merasa sangat hebat kembali. Dan merasa sangat happy dan bersemangat untuk terus menjadi lebih baik setiap harinya. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Three of Pentacles. Nah, ini menggambarkan kerjasama. Oke? Karena kamu benar-benar berangkat, ya, dari hal-hal sulit, dari keadaan yang tidak baik. Tetapi kamu akan berterima kasih terhadap keadaan di masa lalumu karena banyak pelajaran berharga yang mampu kamu petik. Salah satunya, kamu bisa menjadi lebih kuat, kamu bisa menjadi lebih berkualitas dari kamu yang sebelumnya. Dan dengan kualitas yang baik yang kamu miliki saat ini, ya, maka banyak pihak, banyak lingkungan, banyak orang-orang yang ingin bekerja sama, yang ingin berkolaborasi, yang ingin menawarkan kesempatan dan peluang-peluang bagus untuk dirimu. Sehingga kamu bisa memaksimalkan kesempatan yang ada dan kamu sesuaikan peluang yang mana yang paling tepat dan cocok untuk dirimu. Tentunya kamu ambil peluang yang sesuai dengan kemampuanmu. Dan di saat itulah akan ada peningkatan kualitas dari setiap karya-karyamu. Dan kualitas yang baik inilah yang akhirnya meningkatkan penghasilan, meningkatkan finansial, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih mapan lagi daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jadi selain ada kesejahteraan, selain ada peningkatan finansial, dan tentunya akan ada kebahagiaan di dalam kehidupanmu lagi. Dan akan ada kebahagiaan yang kamu rasakan setiap harinya. Karena apa? Karena di saat kamu pulang ke rumah, di saat kamu bertemu dengan orang-orang yang kamu sayangi, seperti keluarga, pasangan, anak-anak, orang tua, kerabat, begitu ya. Di saat itulah kamu bisa melihat kebahagiaan mereka. Melihat senyum tawa dan rasa nyaman yang mereka rasakan. Karena kamu mampu penuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Dan seketika melihat senyum lebar mereka, kamu akan merasa sangat bahagia sekali. Tak ada hal yang lebih baik daripada melihat kebahagiaan orang-orang yang kamu sayangi. Dan seketika itulah kamu merasa nyaman, merasa tenang ketika berada di tengah-tengah mereka. Dan keesokan harinya, kamu akan bisa melangkah, berjuang dengan semangat yang terisi penuh kembali. Karena ada komitmen untuk terus memajukan kehidupanmu demi membahagiakan orang yang kamu cintai. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga.
Di sini kita punya The Hermit. Nah, ini adalah pengenalan jati diri ya. Sepertinya kamu telah temukan jati dirimu. Sepertinya kamu telah temukan jawaban bahwa apa inginmu, bahwa apa mimpimu, dan siapa dirimu yang sesungguhnya. Nah, jadi dengan kata lain, kamu lebih bijaksana di dalam memilih ataupun memutuskan mana hal yang penting, mana hal yang kamu butuhkan, ataupun hal-hal yang tidak kamu butuhkan. Nah, jadi di sini kamu tidak ingin terbawa arus, tidak ingin mengikuti tren ataupun mengikuti zaman. Karena di saat kamu tidak mampu mengontrol ya gaya hidupmu, maka tentunya akan ada kesulitan kembali di bidang finansialmu. Nah, makanya di sini kamu bisa membatasi dirimu ya. Barang-barang apa, kebutuhan apa yang harus ataupun perlu kamu penuhi. Nah, jika kamu belum membutuhkan hal-hal tersebut, barang-barang tersebut, tentunya kamu akan abaikan dulu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu menjaga finansialmu ya dengan sangat baik. Nah, jadi ini kedewasaan, kematangan di dalam mengelola keuangan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, benar kan? Kamu sedang hati-hati, sedang waspada. Ya, terhadap ya mungkin bisa saja ajakan, undangan ya teman-teman ya, sahabat karib ya, untuk melakukan kongko-kongko ya, nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang mungkin ya bisa dikatakan tidak perlulah begitu. Karena akan menambah beban pengeluaranmu. Nah, jadi kamu lebih memilih ya kalau untuk sekali-sekali oke lah, sebulan sekali begitu ya. Ataupun 2 minggu sekali boleh. Tetapi kalau setiap harinya kamu ikuti tren, ikuti zaman, ikuti gaya hidup yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, maka kamu akan sulit kembali di bidang ekonomi. Nah, makanya di sini kamu tergambar sedang hati-hati nih. Sedang waspada, ya mungkin terhadap hal-hal yang tidak kamu butuhkan. Jadi kamu prioritaskan benar-benar ingin sejahterakan kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi dulu. Karena apa? Karena di waktu lalu kamu sempat tidak mampu memberi kesejahteraan untuk orang-orang yang kamu cintai. Dan kamu tidak ingin hal itu terulang kembali. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Swords. Ini menggambarkan pandangan yang sangat luas, terbuka, dan positif. Ada pandangan yang jauh ke depan. Dengan kata lain, kamu menjadi lebih bijaksana, pemikiranmu, perasaan kamu tidak lagi sempit. Nah, jadi kamu mulai bisa menilai, memutuskan, mengerjakan ya segala sesuatunya dengan keputusan-keputusan yang tepat. Oke? Kebijaksanaan ini memang tidak kamu dapatkan begitu saja. Ini kamu dapatkan benar-benar dari proses perjalanan kehidupanmu yang begitu panjang dan melelahkan. Tetapi hasilnya kamu menjadi lebih matang, menjadi lebih bijaksana terhadap kehidupanmu saat ini. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini menggambarkan konflik, ya, konflik, perdebatan, pertentangan, ya. Mungkin gini, ada beberapa orang ataupun ada beberapa pihak, ya, yang ada di lingkunganmu saat ini sangat tidak suka, tidak senang, cemburu ataupun menginginkan apa yang telah kamu dapati saat ini. Nah, jadi mungkin ya wajar ya. Namanya kita hidup di dunia dengan bersosialisasi begitu ya. Sebagai makhluk sosial tentunya ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang senang, tentunya juga ada yang tidak senang. Nah, ini bisa dimaklumi sekali, oke? Tetapi bagaimana caranya kita agar tidak terseret ataupun agar tidak energi negatif dari orang-orang yang cemburu ini, yang iri ini masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, tentunya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita abaikan, bagaimana cara kita untuk menjauh
Oke, dari hal-hal buruk, dari energi negatif yang mungkin saat ini ada sedikit di sekitarmu. Nah, tentunya dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang elegan, kamu akan mampu, ya, mengabaikan ataupun menghindar dari orang-orang yang mungkin tidak senang dengan keberhasilanmu saat ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus benar-benar akan mampu, ya, menjadi hebat kembali, memiliki komitmen yang baik lagi untuk maju dan berkembang, sehingga peristiwa yang kamu nantikan, yaitu kesuksesan, kebahagiaan yang benar-benar kamu rindukan selama ini, mampu terjadi di dalam kehidupanmu dan kamu akan gapai dengan sesegera mungkin. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.